Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaran Krismanto dengan NIM 2005 1204 028. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai routing statik. Kita langsung masuk ke materi. Jadi routing itu berasal dari kata dasar route, yang artinya koneksi antar network yang satu dengan network lainnya. Koneksi antar jaringan hanya bisa terjadi dengan bantuan router. Jadi routing memerlukan router ya, router untuk ngeroute. Ya, oke. Untuk konsepnya routing statis yang akan kita bahas kali ini, jika routing yang digunakan adalah statis, maka konfigurasinya harus dilakukan secara manual. Administrator jaringan harus memasukkan atau menghapus rute statis jika terjadi perubahan topologi. Pada jaringan skala besar, jika tetap menggunakan routing statis, maka akan sangat membuang waktu administrator jaringan untuk melakukan update tabel routing. Karena itu, routing statis hanya mungkin dilakukan untuk jaringan skala kecil. Oke, jadi cara kerja routing statis ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, administrator jaringan yang mengkonfigurasi router, kemudian router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing, kemudian routing statis digunakan untuk melewatkan paket datanya. Oke, routing statis ini memiliki banyak keuntungan ya. Salah satunya diantaranya static route lebih aman dibandingkan dynamic route, karena static route hanya mengandung informasi yang telah dimasukkan secara manual. Kemudian static route juga kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof paket dynamic routing protocols dengan maksud melakukan konfigurasi router untuk tujuan membaca traffic. Kemudian beban kerja routernya juga terbilang lebih ringan daripada routing dinamis. Kemudian pengiriman paket data lebih cepat karena jalur atau rute sudah diketahui terlebih dahulu. Dan yang terakhir, deteksi dan isolasi kesalahan pada topologi jaringan lebih mudah. Nah, karena ada keuntungan, pasti ada juga kelemahan. Kelemahan routing statis ini administrasinya cukup rumit jika dibandingkan dengan dynamic routing, khususnya jika terdiri dari banyak router yang perlu dikonfigurasi secara manual. Kemudian tidak ada toleransi kesalahan. Jika suatu router down, maka statik tidak akan memperbarui informasi dan tidak akan mengonfirmasikan ke router yang lain. Selain itu, routing statis ini juga rentan terhadap kesalahan saat entry data static route dengan cara manual. Kemudian kita juga harus tahu semua alamat network yang akan dituju beserta subnet masknya dan next hook-nya. Oke, karena apa itu power-nya udah habis, kita langsung masuk saja ke simulasinya. Oke, kita sudah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Jadi untuk melakukan routing ini, pertama yang pasti kita perlu router ya. Untuk router kita ambil PT router saja. Oke, kita ambil 2 router. So, ya demi kemudahan bersama, yang 0 ini kita hapus aja. Biar startnya bisa dimulai dari 1. Untuk 0 delete, taruh lagi router. Oke, jadi ini kita punya router 1 sama router 2. Oke, kemudian kita butuh switch. Ya. Switch juga sama, kita pakai yang PT. Oke, yang 0 kita hapus. Oke. Kemudian kita butuh PC ya. PC kita ambil berapa ya? Oke, 3. 4 lah. Oke. Ya, jadi seperti biasa PC 0 kita hapus. Kita rapikan. Dan tambahkan PC 4. Ya. Oke, karena sudah semua, kita langsung sambungkan aja. Kita pakai automatically choose saja biar gampang. Kita sambungkan semua, bisa ke switch ke router, switch, ke router, kemudian router ke router.
Oke, jadi kabel merah ini adalah kabel serial ya. Kabel serialnya. Oke, karena udah telepon semua, kita set base-nya aja sekarang. Jadi set base-nya kita desktop, IP configuration, IP-nya kita isi 192.168.1.1. Oke, untuk gateway kita isi 192.168.1.254. Oke, kemudian masuk ke PC2, 192.168.1.2. Kemudian gateway-nya 192.168.1.254. Oke, masuk ke PC3. IP-nya karena ini tadi berbeda, jadi IP-nya agak beda ya. Satu kan ini bukan satu lagi tapi dua, 3. Oke, gateway-nya ini juga beda, 192.168.2.254. Oke, kemudian PC3 192.1.2.4. Maksudnya PC4 ya tadi ya, PC4. Oke, gateway-nya sama 192.168.2.254. Oke. Oke, ini kenapa masih ada merah-merahnya ini kabelnya? Karena ini belum kita hidupkan ya. Routernya VAC0 sama SE2-nya belum kita hidupkan. Jadi perlu kita hidupkan terlebih dahulu. Oke, jadi router 1, config-nya kita lihat tadi. Ini adalah VAC0 dan SE2. Jadi VAC0 kita on-kan, SE2 kita on-kan. Sudah selesai. Kemudian untuk router 2-nya. Nah, router 2-nya ini sama juga. Yang dipakai adalah VAC0. Kita on-kan. Kemudian SE2 kita on-kan. Oke, next apa lagi? Nah, karena tadi PC udah kita kasih IP, sekarang kurang router. Router belum kita beri IP, belum kita setting. Ya, jadi yang tadi kita gunakan itu adalah FA00, Fast Ethernet 0. Nah, jadi untuk config-nya kita tinggal isi IP-nya. Nah, IP-nya kita isi apa? Kita lihat menuju ke mana ini. VAC0-nya. VAC0-nya ini menuju ke switch 1. Switch 1 berarti bertindak sebagai gateway. Jadi gateway-nya tadi berapa? Gateway-nya tadi adalah 192.168.1.254. Kemudian untuk SE2-nya, serial 2-nya, untuk IP address-nya, karena ini loncat ke router 2, kita isi 12.12.12.1. Prioritasnya kita jadikan kelas C. Jadi 255.255.255.0. Oke. Kita lakukan hal yang sama untuk router 2. Menuju ke switch 2. Berarti kita isi gateway. Jadi 192.168.2.254. Kemudian untuk SE2-nya. SE2-nya kita isi 12.12.12.2. Maksudnya kita paksa kita ganti menjadi kelas Y 255.255.255.0. Oke, kemudian apa? Kemudian ini routernya ini masih belum bisa berpindah-pindah, belum bisa loncat-loncat. Nah, gimana caranya biar bisa pindahkan pakai data? Nah, untuk itu perlu kita ajari. Jadi router satu ini karena kita membahas tentang static routing ya, kita pakai routing static. Nah, di sini ada network, mask, dan next hop. Jadi apa yang kita isi? Network ini kita isikan tujuannya. Tujuannya kemana? Tujuannya ke router 2. Jadi router 2 tadi punya IP network 192.168.2.0. Kenapa 0?
Nah, ini kan network ya, berarti menuju ke IP network. IP network itu IP yang paling pertama. Nah, indeks paling pertama adalah 0. Nah, ini masnya 255, 255, 255, 0. Next hop. Apa itu next hop? Next hop adalah yang kita isi di serial tadi. IP, salah satu IP yang di router tadi. Apa? Jadi 12, 12, 12, 2. Sesuai yang kita isi tadi. Yang kita isi di router 2 tadi kan ini. Oke. Dan router 2-nya. Sama berkebalikan dengan routing 1 tadi. Nah, beda network sama next hop-nya aja. Karena router 2 menuju ke router 1, maka kita isi 192.168.1.0. Masnya adalah 255, 255, 255, 0. Next hop-nya 12, 12, 12, 1. Oke, udah. Eh, maaf, maaf. Ya, jadi tadi belum di-add ya. Jangan lupa ya. Nanti untuk pengisiannya harus di-add terlebih dahulu ya. Jadi router 1 tujuan. Jadi kita ketik ulang. Next hop-nya 12, 12, 2. Oke, sudah. Oke. Oke, sekarang karena udah komplit, kita tes aja. Kita tesnya pakai, kita tes pakai command prompt. Jadi pertama di ping aja. Jadi PC1 saya nyoba misalkan ping PC3. 8, 2, 3. Oke, udah bisa ini. Aduh, kok saya tutup dulu. Oke, setelah kita ping, sekarang kita coba reset ya. Kita coba reset 192, 168.2.3. Oke. Nah, jadi ini kita bisa lihat rutenya. Pertama kita dilewatkan 192, 168, 1254, yaitu lewat gateway-nya, lewat switch-nya. Kemudian langsung ke router 12, 12, 12, 2. Langsung loncat ke router 2 ini. Nah, setelah ke router 2, langsung ke dicari PC3-nya, yaitu dengan IP address 192.168.2.3. Sudah dapat. Oke, sekarang kita coba simulasi aja ya, simulasi. Ini pertama sebelum simulasinya kita edit filternya dulu, zonan, kemudian kita pilih IJM biasa. Oke, ya, kita coba kirimkan paket dari PC1 ke PC3. Ya, lewat switch, lewat gateway-nya tadi, diteruskan ke router. Router langsung nyebrang network. Nah, nyebrang ke router 2, setelah ke router 2, nah langsung ke gateway-nya. Gateway-nya network 2 tadi. Langsung ke tujuannya ke PC3. Nah, dari PC3 nanti akan dikembalikan ke PC1 dengan cara yang sama. Karena kedua router ini sudah kita ajari, maka kedua router ini sudah saling bisa mengirimkan paket datanya. Jadi nggak perlu khawatir nanti bakal error atau gimana.
Ya, oke, simulasinya juga sudah sukses. Kita coba real time tracer dan ping tadi juga sudah sukses. Berarti simulasinya cukup sampai di sini aja. Ya, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.